melambat detak jantung, ya, menurunkan tekanan darah dan mempertajam fokus. Itu apa tadi efek dari mindfulness. Nah, kemudian napas semakin terkontrol. Tadi kalau misalnya kita sudah mencoret-coret menuangkan segala sesuatu itu jadi tenang. Kalau anak-anak biasanya apa Bapak Ibu? Kita ajak speaking gitu ya. Kemudian nanti ada teknik anak-anak bisa juga nanti diajak teknik latihan stop juga nanti bisa. Dan Mbak Binju lanjut. Nah, jadi mindfulness itu ada beberapa tujuan Bapak Ibu. Yang pertama menjadi pribadi yang berkesadaran penuh. Nah, ini kaitannya dengan apa kemarin teori motivasi itu ya Bapak Ibu ya, ada 3 macam. Seseorang melakukan sesuatu ada 3 motivasi. Yang pertama karena ingin mendapatkan pujian, yang kedua karena takut hukuman, takut dihukum, dan yang ketiga memang dia ingin menghargai dirinya. Jadi melakukan segala sesuatu memang karena memang itu tuntutan hati dan dia ingin menghargai tuntutan hatinya tersebut. Nah, dengan kesadaran penuh, kesadaran diri itu tadi nanti ada PSI-nya seperti itu. Kesadaran diri terkait dengan hal itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi pendidik yang berkesadaran penuh. Kita sadar kalau kita itu pendidik Bapak Ibu. Jadi kita sadar penuh bahwa kita seorang pendidik. Jadi kita harus berlaku selayaknya kita sebagai seorang pendidik. Kemudian ada teach mindfulness, mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang berkesadaran penuh. Nah, setelah kita menjadi pribadi yang berkesadaran penuh, bagaimana kita nanti mengajak atau mengajarkan seseorang murid untuk juga melakukan menjadi pribadi yang berkesadaran penuh. Nah, ini berarti terkait dengan apa? Menumbuhkan nilai intrinsik pada anak. Nah, yang dimaksud well-being itu bagaimana Bapak Ibu? Jadi sebuah kondisi individu. Jadi apa well-being tadi? Kesejahteraan psikologis ya. Nah, dikatakan sejahtera itu apabila sudah memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Well-being. Kemudian dapat membuat keputusan. Tentu saja keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mengatur tingkah lakunya sendiri. Kemudian memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Jadi pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif Bapak Ibu. Jadi kolaboratif, kembali kita ditekankan tentang kolaborasi oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi, yaitu tentang diri. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif berkaitan dengan manajemen diri. Kemudian ada merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran diri. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu tentang keterampilan berrelasi. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Untuk jangka pendek kita mampu meningkatkan 5 kompetensi itu tadi. Ya, 5 kompetensi. Ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk jangka panjangnya apa Bapak Ibu manfaatnya? Peningkatan perilaku positif. Jadi kalau kita mampu mengembangkan PSE dengan baik, maka jangka panjangnya kita akan terbentuk perilaku yang positif. Bapak Ibu, ada 5 kompetensi sosial emosional. Ada yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kalau tadi sudah mindfulness, sudah, PSE-nya sudah, pengertian PSE sudah, dan sekarang implementasinya. Implementasi PSE itu seperti apa? Implementasi berarti bentuk pelaksanaannya. Ada melalui penguatan 5 KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada
mengintegrasikan KSE dalam praktik mengajar. Nah, nanti berarti dikaitkan dengan RPP kita. Dengan RPP kita terintegrasi dengan KSE. Kemudian menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Nah, budaya lagi Bapak Ibu. Kemudian ada mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Eksplisit itu maksudnya bisa melalui kokurikuler dan ekstrakurikuler. Misalnya dalam kegiatan pramuka itu bisa Bapak Ibu kita terapkan KSE, bagaimana mereka menjalin kerjasama dalam regu, kemudian berusaha memecahkan sandi. Nah, itu adalah termasuk pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian implementasi yang pertama, baik Bapak Ibu, implementasi yang pertama tadi yaitu bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi ada 3 hal yang perlu diterapkan bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama menjadi teladan, yang kedua belajar, dan yang ketiga berkolaborasi. Nah, itu Bapak Ibu, lagi-lagi kita seorang guru disuruh menjadi teladan. Menjadi teladan maksudnya mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kompetensi dan pola pikir sosial emosional di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga, mitra, komunitas, dan sesama pendidik. Belajar berarti pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan dan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional mereka. Jadi bukan hanya setelah kita menerapkan, kita sudah Bapak Ibu, jadi perlu tetap adanya refleksi. Nah, kemudian implementasi yang kedua, nah ini yang terintegrasi dalam praktik mengajar. Jadi nanti RPP-nya. Yang pertama itu dalam RPP atau modul ajarnya itu ada pembukaan hangat. Jadi sebelum belajar perlu adanya pembukaan hangat dulu. Ini yang melibatkan dan menantang untuk murid. Jadi anak selalu dilibatkan ya, dalam praktik pembelajaran. Kemudian penutupan yang optimistik, refleksi, kemudian jangan lupa diberikan apresiasi. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa kita memberikan apresiasi ya itu harus apresiasi yang bijak, yaitu menekankan kepada nilai-nilai kebajikan. Menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Bentuk implementasinya yaitu membangun keterhubungan atau koneksi yang menciptakan perasaan aman dan nyaman. Kemudian menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman, kemudian melibatkan murid dan menemukan optimisme. Terkadang anak itu ada yang nggak percaya diri, gitu kan? Ya di sini perlu kita tumbuhkan kepercayaan diri anak. Dan KSE secara spesifik dan eksplisit. Nah, ada kalau kesadaran diri. Nah, kan ada 5 PSE tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kesadaran diri bisa menggunakan 6 emosi dasar. Nanti ada 6 emosi dasar. Kemudian manajemen diri dengan teknik STOP. Ya, ini yang tidak terintegrasi dengan pembelajaran ya. Ya, kemudian kesadaran sosial itu dengan mengajukan pertanyaan empati. Berhasil nanti ada ini Bapak Ibu, ada 3C, clear, confident, dan calm. Kemudian ada active responding response. Kemudian ada I message. Nanti ada cara penerapan KSE secara spesifik dan eksplisit. Kemudian untuk pengambilan keputusan bertanggung jawab ada teknik POOT, problem, option, outcome, dan choice.